Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita membahas saham yang menurut saya akan berpotensi keluar dari papan FCA atau papan pemantauan. Nah, sahamnya apa? Mungkin kita akan lanjut ke next slide ya. Nah, jadi sahamnya adalah saham SMMT ya, atau Golden Eagles. Tapi sebelum saya mulai bahas saham ini, saya ucapkan selamat ya buat yang beli saham MFIN kemarin karena sahamnya naik cukup signifikan ya dari harga 3.000 dan sekarang di 4.600. Mungkin di hari Senin mungkin bisa lebih lagi ya. Jadi congratulations buat yang beli saham MFIN ya. Nah, kenapa saham SMMT ini berpotensi keluar dari FCA? Karena dia ini habis private placement ya. Habis private placement dan private placementnya ini berpotensi membuat dia keluar dari FCA. Kenapa private placementnya bisa membuat dia keluar dari FCA? Nah, jadi dia private placement itu di harga 800 dan ini udah selesai ya tanggal 24 April kemarin. Nah, si SMMT ini dia masuk ke papan pemantauan karena dia ini masuk ke nomor 6. Jadi nomor 6 ini adalah ketika dia tidak memenuhi aturan free float ya. Aturan free float di mana dia tidak memenuhi free float untuk kepemilikan publik ya. Itu kurang dari 5%. Jadi kepemilikan publik di SMT karena dia sering aksi korporasi ya, aksi korporasi, terus akhirnya kepemilikan publiknya tergerus karena pemilik atau induknya itu sering ngasih modal ya atau sering injek modal ke perusahaannya. Nah, ini adalah susunan pemegang sahamnya. Ini PT GEO Energi Investama ya, ini pegang 73%. Terus PT Golden Prima ini dia pegang 23%, masyarakatnya itu cuma 3,77%. Jadi publiknya itu kurang dari 5% ya, seperti yang dijelaskan di sini bahwa kepemilikan publiknya itu harus di atas 5%. Nah, yang nomor 5 ini apa? Pihak yang melakukan pengambilan pihak ETD atau private placement-nya ya. Nah, jadi yang melakukan injek modal atau private placement ini adalah keenam entitas yang berada di daftar ini ya. Ada perusahaan ya, ada perusahaan PT Sinar Unggul Internasional, PT terus Pak Darwin, Pak Sumardi, Pak Harun Pandapotan, PT Pontian Muslim dan Angelo Fernandus ya. Jadi nanti setelah aksi korporasi ini kepemilikan publiknya nanti akan terdilusi sebesar 8%. Nah, kenapa dia raik isu ini akan berpotensi membuat dia keluar dari FCA? Karena keenam pemilik atau keenam penginjek modal ini berbeda dengan pengendali saham yang lama. Artinya apa? Artinya ada 6 orang baru yang akan menjadi pengendali perusahaannya atau sebagai pemegang saham perusahaannya, dan porsi dari 6 orang ini adalah kurang lebih adalah 8% ya dari seluruh saham yang beredar. Nah, artinya apa? Artinya itu nanti kepemilikan masyarakatnya nantinya awalnya 3,7%, mungkin nanti akan lebih banyak 8%-an lah. Kalau saya bilang mungkin pasti akan di atas 5%. Jadi dengan berbagai syarat yang nantinya akan terpenuhi ya, mungkin sekarang masih belum keluar dari FCA ya, meskipun yang private placement itu udah selesai tanggal 4 kemarin, tapi kan untuk laporan hasil private placement, laporan pemegang sahamnya ini kan belum rilis ya. Biasanya untuk aturan FCA kan pasti bursa akan menunggu laporannya terlebih dahulu, baru dia baru bisa keluar dari papan pemantauan gitu. Nah, untuk si SMMT ini dia sebenarnya udah naik duluan ya, udah naik sekarang di posisi harga 900-an. Ya sebenarnya udah agak berisiko ya kalau misalkan kita ambil, karena harga private placement-nya itu di harga 800. Kalau misalkan kita ambil sekarang mungkin kita juga akan terkena dilusi ya, terkena dilusi
Makanya kalau misalkan emang nunggu dia emang keluar dari FCA, tunggu dia setelah dilusi aja. Tunggu setelah dilusi, mungkin teman-teman bisa spec buy ya, spec buy di harga 800 atau mendekati harga private placement-nya. Itu mungkin lebih jauh, lebih aman ya dibanding kita beli di harga sekarang. Karena kenapa lebih aman? Karena kalau kita beli di harga sekarang, kita nggak dapat hak untuk menebus di harga 800, pasti posisi kita akan terdilusi ya. Terdilusi saham kita ya, betapa kita beli saham kalau misalkan potensi kita sebelum beli itu udah rugi ya. Makanya paling aman sih tunggu dia rilis report aja, habis itu kita beli sahamnya kayak gitu. Jadi ini ya untuk saham SMMT, cuman di sini saya juga agak ragu ya karena adalah case baru. Biasanya ada beberapa case, misalkan case paling gampang untuk keluar FCA, untuk free float itu ya pengendali lamanya ngelepas sahamnya ke publik ya. Entah itu dia tawarin ke reksadana atau mungkin dia lepas ke publik dengan cara dalam tanda kutip menaikkan sahamnya ya. Atau mungkin dia bisa mencari investor strategik yang lainnya ya. Terus ada juga yang kalau misalkan sahamnya ini kurang dari 50 juta ya saham beredarnya, itu bisa lewat dividen bonus saham ya, atau mungkin lewat stock split ya. Dan si SMMT ini cara yang baru ya, dia lewat private placement atau regisu, penambahan modal. Jadi ada orang baru yang berbeda dengan pengendali lama, dia masuk ke perusahaan lewat private placement seperti itu. Jadi ya saya masih agak ragu-ragu, tapi saya yakin jika nanti emang seharusnya ini case-nya selesai, dia bakal keluar dari papan pemantauan sih, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa bantu komen aja ya, seperti itu. Oke, mungkin aja itu dari saya. Sampai jumpa di next video.